Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pondasi daripada Thariqah Alawiyah adalah al-ikhlas, ketulusan kepada Allah. Di dalam suatu hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amal perbuatan seseorang dilihat oleh Allah dari niat yang ada di dalam hatinya. Kenapa demikian? Sebab seseorang itu pada hakikatnya ada yang nampak dari dirinya dan ada juga yang tidak nampak dari dirinya, yaitu batin dan hatinya. Apa yang nampak oleh seseorang itu bisa dibungkus dengan bungkusan yang indah, sekalipun apa yang ada di dalam bungkusan belum tentu seindah bungkusannya. Casing bungkusan yang nampak bisa jadi indah, dan itu bisa dibuat oleh siapapun. Tetapi jika kita merenung sedikit tentang diri kita, Allah Ta'ala mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kalian ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian berpikir, merenung, melihat? Kita kalau duduk merenung, kita akan dapati hati yang tidak pernah bisa dijamah oleh manusia yang lain, hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahui apa hakikatnya. Kita akan dapati hati tidak bisa berbohong. Kita akan dapati hati kita gak bisa berbohong. Sekalipun kita menghiasi bentuk fisik kita dengan hiasan-hiasan yang bagus, kita bisa jadi di dalam berbuat tindak tanduk kita bertindak tanduk dengan bentuk yang bagus tatkala dilihat oleh manusia. Tetapi hati kita yang tidak dilihat manusia, Allah Ta'ala melihatnya, dan kita tahu betul apakah kita jujur atau kita berdusta. Kita tahu betul hati nggak bisa berbohong. Hati tidak akan pernah bisa berbohong, dan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fisik bisa kita hias sehingga orang melihat fisik kita bagus, tetapi mereka tidak melihat hati kita, dan kita tahu betul apakah kita jujur atau kita berdusta. Bagian inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita tidak mungkin bisa berbohong dalam bagian ini. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum. Allah enggak melihat fisik kalian, sebab fisik bisa dipalsukan, tetapi hati enggak bisa berdusta. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ganjaran yang Allah berikan tidak melihat kepada bentuk fisik, karena fisik bisa dipalsukan.
ada KW-nya. Tetapi hati yang tidak berdusta, inilah tempat di mana kejujuran dibuktikan. Dan dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar hambanya. Apabila dia jujur, akan diganjar atas kejujurannya dan ketulusannya. Dan apabila dia berdusta, dia tidak tulus, dia pun akan diganjar oleh Allah dengan keburukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, diberikan contoh oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini suatu hal ibadah yang sangat penting, yaitu ibadah hijrah. Ibadah hijrah bukan ibadah yang sembarangan. Tidak semua umat Nabi Muhammad mampu melakukan ibadah tersebut. Salat perkara yang besar di sisi Allah, tetapi semua orang bisa melakukan salat. Hijrah hanya mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah dari sahabat Rasulullah SAW, yang mana mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya ini adalah ibadah yang langka, ibadah yang spesial, pengorbanan yang sangat besar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad memberikan contoh dengan ibadah yang sangat agung di sisi Allah dan sangat hebat di mata manusia, sebab hanya dilakukan oleh segelintir sahabat, bukan oleh semua orang. Nabi SAW mengatakan, sekalipun itu adalah ibadah yang sangat langka, yang sangat agung, tetapi tetap yang dilihat oleh Allah adalah ketulusan hati seseorang dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dilihat dari bentuk fisiknya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya, ini ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah dan di mata manusia. Tetapi tetap yang menjadi patokan utama adalah ketulusan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang hijrahnya ilallah, kepada Allah wa Rasulih. Lihat, kepada Allah dan Rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada yang lain, bukan juga digabung dengan yang lain. Boleh jadi dia untuk Allah dan Rasulnya juga digabung sama, tidak, murni hanya untuk Allah dan Rasulnya. Maka ganjaran dari Allah, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi sekalipun bentuk fisiknya indah, yaitu hijrah, namun hatinya yang dilihat oleh Allah, tujuannya dia nggak bisa berdusta dengan hatinya. Tujuannya bukan untuk Allah, untuk cari dunia, untuk cari wanita yang dia nikahi. Maka fahijratuhu ila ma hajaru ilaih, hijrahnya dia tidak akan membawa dia kepada Allah dan Rasulnya, tapi hanya kepada apa yang dia tuju. Hanya kepada apa yang dia tuju, sekalipun itu ibadah, bentuknya hebat, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketulusan seseorang. Karena itu, sebagai contoh yang lain, Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah, maka niscaya Allah yang akan menolong kalian. Kita akan dapati diri kita sebagai seorang da'i, seorang muslim yang punya ghirah, kita dapati kita berjuang di jalan Allah, kita berjuang untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ini perjuangan kita, namun hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Islam juga makin terpuruk, sehingga kita bertanya-tanya, kemana pertolongan Allah? Jangan salahkan ayatnya, tapi tanya kepada diri kita, benarkah apa yang kita lakukan sebagai nusrah, pembelaan, perjuangan yang murni hanya untuk Allah? Atau di situ ada setitik kotoran di dalam hati kita yang tidak kita sadari, sehingga pertolongan Allah tak kunjung datang bakal kita. Ini yang harus kita perhatikan. Karena itu Sadatun al-Alawiyin
Mereka menitik beratkan kepada kesucian batin di dalam beramal kepada Allah untuk betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terkontaminasi oleh titik virus apapun, murni untuk Allah. Maka itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan tentang thariqah Sadatul Alawiyin. Apa yang beliau katakan? Wa hiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlaqun wa kathratu awradi. Inilah jalan kita, jalan para Alawiyin. Apa? Amal, perbuatan, amal, kesungguhan, tetapi khalat an syawaibin, murni, suci dari titik virus, ya, tujuan kepada selain Allah nggak ada, murni. Itu jalannya para Sadatul Alawiyin. Sebab ketika ada titik virus yang mengkontaminasi ketulusan, maka hasilnya pun tidak akan murni, hasilnya pun akan menjadi keruh. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh mereka, sebab Allah hanya mengganjar seseorang sesuai dengan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu guru-guru kita mengajarkan kepada kita aurad, zikir-zikir yang dibaca di pagi hari, di siang hari, di sore hari. Kalau kita renungkan, itu bukan hanya sekedar zikir rutinitas, tapi kalau kita fahami betul zikir-zikir yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, kita akan dapati bahwasanya zikir-zikir tersebut mengajarkan kepada pembacanya ikrar sejati kepada Allah, agar mereka tulus menghamba kepada Allah, murni hanya untuk Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada kita sekalian, sehingga kita di dalam salat kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar kepada Allah, ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillah, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah rabbil alamin, la syarika lah, bukan untuk yang lain, bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah, nggak ada sekutu bagi Allah. Wabidzalika umirtu ana minal muslimin. Inilah jalannya Rasulullah, inilah jalan keluarga Rasulullah, inilah jalan para sahabat yang mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah bisa menempuh jalan tersebut dengan sebaik-baiknya, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad dan nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.